Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih konsep atau trik agar bisa menyelesaikan akar pangkat 3 dengan mudah dan gampang di luar nalar atau di luar kepala. Nah, sebelum ke sana, alangkah baiknya kita pelajari dulu tentang konsep atau kunci rahasianya ada di pelajaran kali ini. Baik, di sini saya sudah tuliskan ya tentang bilangan, hasil pangkatnya, angka satuan, dan nanti kesimpulan. Nanti di kesimpulan nilai yang akan kita ambil untuk jadi patokan. Baik, kita tulis dulu bilangan di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cukup sampai 10 ya. Kita tulis hasil pangkatnya yaitu 1 itu pangkat 3 itu bernilai 1, 2 pangkat 3 itu hasilnya itu 8, 3 pangkat 3 hasilnya itu 27, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125, 6 itu 216. Yang buat teman-teman yang kesulitan buat menuliskan metode ini, boleh di kalkulator terlebih dahulu ya untuk konsep ininya, soalnya nanti yang kita akan ambil itu di kesimpulannya. Jadi jangan, saya tidak pakai kalkulator, dan teman-teman misalkan kesulitan boleh ya pakai kalkulator atau pakai mesin penghitung. Baik, kita lanjut untuk yang 7 itu 343, 8 pangkat 3 itu sama dengan 512, 9 pangkat 3 itu sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, langkah berikutnya itu kita tulis satuannya. Satuan dari 1 tentunya pasti 1, satuan dari 8 yaitu 8, satuan dari angka 27 itu 7, satuan dari angka 64 itu 4, satuan dari angka 125 itu 5, satuan dari angka 216 itu 6, satuan dari angka 343 itu 3, satuan dari 512 itu 2, satuan dari angka 729 itu 9, dan satuan dari angka 1000 itu 0. Nah, kuncinya di sini ya, di kesimpulan. Di kesimpulan kita tulis yaitu kita tulis bilangannya sama angka satuannya. Jika bilangannya 1, maka 1. Jika bilangannya 2, maka satuannya itu 8. Jika bilangannya 3, satuannya itu 7. Nah, di sini ya buat adik-adik dan teman-teman, jadi kuncinya itu di sini. Jika satuannya 4 itu sama dengan 4. Kesatuan 5, jika bilangannya 5, satuannya itu 5 juga. Jika bilangannya 6, satuannya 6. Jika bilangannya 7, satuannya itu balik lagi ke tadi, ketiga ya, sama seperti yang tadi. Jika bilangannya 8, maka satuannya itu 2. Jika bilangannya 9, maka satuannya itu 9. Jika bilangannya 10, maka satuannya 0. Itu ya, dari sini kesimpulan itu dihasilkan bilangan 1, satuannya 1, bilangan 2, satuannya 8, bilangan 3, satuannya 7, begitu pun seterusnya ya. Kita pakai kunci kesimpulan ini. Baik, langsung aja kita coba ke contoh. Berapakah sih nilai dari contohnya itu akar dari 216, akar pangkat 3 sama dengan ini 6. Kenapa bisa 6? Kita lihat satuannya. Angka satuan dari 216 itu 6. Ingat, jika bilangannya 6, maka hasilnya itu 6 gitu ya. Kak, di sini juga sudah ada nih hasil pangkatnya 216 itu 6. Ya, jika kita tulis. Jadi ketika adik-adik atau teman-teman tidak
dihadapkan dengan hasil pangkat ini, misalkan ada contoh lagi dikasih misalkan soal dari guru atau dari teman ataupun dari orang tua, misalkan berapa kasih akar 3 dari 729 ini. Nah, terlepas dari hasil yang sudah ada di sini, kita pakai konsep kesimpulan yang ada di sini ya. Ingat, jika satuannya nilainya itu 9, maka hasilnya itu 9. Gitu ya. Jadi kita ambil contoh lagi, misalkan di sini yang ketiga yaitu akar 3 dari 343. Jika satuannya itu 3, maka hasilnya itu 7. Jika 3 itu satuannya itu 3, hasilnya itu 7. Nah, jadi adik-adik cukup memegang konsep ini. Untuk nilai akar yang di bawah 1000, 729, 216 atau 343, untuk nilai akar yang di bawah 1000, adik-adik pakai konsep ini otomatis bisa menemukan jawaban di luar kepala atau dengan cepat ya. Itu triknya di situ. Nah, misalkan Kak, bagaimana sih jika ada soalnya yang di atas 1000 atau bahkan berpuluh ribu atau beratus ribu? Nah, di sini saya akan jelaskan lagi. Kita tindak lanjuti untuk hasil pangkat ini ya. Jika 1 sampai 8 ini nilainya 1. Untuk lebih jelasnya kita nanti langsung ke contoh biar lebih mudah. Tapi kita lihat dulu konsepnya. Ingat, jika nilainya 1 sampai 8 itu 1, jika 8 sampai 27 itu 2, jika 27 sampai 64 itu 3, jika 64 sampai 125 itu 4, jika 125 sampai 216 itu 5, jika 216 sampai 343 itu 6, jika 343 sampai 512 itu 7, jika 512 sampai 729 itu 8, dan jika 729 sampai 1000 itu 9. Cukup sampai situ ya. Nah, ini fungsinya buat apa sih Kak? Nah, nanti kita praktekkan di contoh biar lebih mudah untuk dimengerti gitu ya. Kita ambil contoh yang kedua. Kita contoh misalkan berapakah sih akar pangkat 3 dari 9261. Nah, misalkan kayak gitu ya. Berapakah sih akar 3 dari 9261? Ingat, kita pakai konsep hasil pangkat dan kesimpulan yang ini ya. Untuk angka depan atau ribuan yang ini 9, angka 9 itu posisinya di mana sih? Kita lihat. Untuk angka yang depan itu kita fokus ke hasil pangkat, sedangkan angka satuan atau hasil belakang kita fokus ke kesimpulan gitu ya. Kuncinya tuh di situ. Jadi misalkan 9261, 9 itu posisinya itu ada di antara 8 dan 27. 8 benar ya. 9 itu ada di sini nih. 9 itu ada di antara 8 dan 27, yaitu nilainya itu 2. Gitu. Kak, apakah 2 aja? Enggak, belum selesai ya. Nah, kemudian kita fokus ke angka terakhirnya atau satuannya. Satuannya itu nilainya itu 1. Ingat di kesimpulan, jika 1 itu 1, maka akar 3 dari 9261 itu sama dengan 21. Oke, biar lebih paham kita ambil contoh yang kedua. Akar 3 dari misalkan 1728. Ingat, 1 ini ada angka 1. 1 itu posisinya di 1 ya, hasilnya itu 1. Sedangkan satuannya itu 8 itu hasilnya itu 2, maka hasilnya itu 12. Itu ya. Kita ambil contoh yang ketiga. Di sini baru deh, sini nih.
Kita ambil contoh yang ketiga, akar 3, kita yang lebih besar ya, dari 17.576 sama dengan 17.576 ini enggak satunya yang diambil tapi 17-nya ya. 17 itu lihat posisinya, 17 itu di antara 8 dan 27. Jadi ya angka 17 itu kan setelah 8 dan sebelum 27, yaitu hasilnya 2. Jika angka depannya sudah ditemukan 2, kemudian angka belakangnya lihat satuannya itu 6. Jika 6 hasilnya itu 6. Nah gitu. Oke, yang terakhir kita coba biar lebih jelas lagi, angka yang lebih besar misalkan 175.616 sama dengan berapa jika kita fokusnya ke 175. Ingat 175 itu posisinya di antara 125 dan 216. Benar ya, 125 dan 216, ada angka 175. Jadi 175 itu setelah 125 dan sebelum 216, dan hasilnya itu 5. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian angka berikutnya atau angka keduanya kita lihat ini tuh 6, satuannya 6. Ingat jika 6 itu hasilnya itu 6. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa mengikuti tahap demi tahap dari apa yang saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan dapat mudah dimengerti dan bisa menjadi referensi buat menyelesaikan soal akar pangkat 3 ketika adik-adik menemukan permasalahannya. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.